Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa juru bicara tim hukum Hasto Kristianto Febri Diansyah dalam kasus Harun Masiku sebagai saksi. Ya, pihak Hasto Kristianto merespon pemeriksaan Febri Diansyah merupakan upaya kriminalisasi hukum. KPK memeriksa ex-jubir KPK Febri Diansyah dalam kasus dugaan korupsi suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku sebagai saksi. Kedatangan Febri didampingi langsung rekannya Roni Talapesi pukul 10 pagi di Gedung Merah Putih. Roni Talapesi mengaku menyayangkan cara-cara KPK yang terkesan mengkriminalisasi Febri Diansyah dalam hukum karena dirinya juga bagian dari tim Hasto Kristianto. Dan ketika saudara Febri datang ke KPK dengan sikap kooperatif, ketika menyampaikan kesediaannya malah disampaikan bahwa penyidik KPK telah cuti lebaran. Kami melihat bahwa ini adalah cara-cara ketidakprofesionalan dan ini adalah mengganggu proses dari seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Jadi kami meminta untuk KPK menghentikan cara-cara seperti ini. Cara-cara melakukan kriminalisasi terhadap tim hukum dari Mas Hasto Kristianto ataupun politisasi politik hukum terhadap Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Sementara Febri Diansyah menyebut kedatangannya ke KPK sebagai bentuk penghargaan terhadap proses hukum serta penghormatan terhadap kelembagaan KPK. Jadi hari ini adalah jadwal ulang dari pemeriksaan sebelumnya, jadwal pemeriksaan sebelumnya yang tidak jadi dilakukan yang sebelum lebaran. Nah, makanya saya hadir ke sini tentu sebagai bentuk penghormatan ya, menghargai kelembagaan KPK dan saya datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi surat panggilan itu saya terima di sekitar akhir minggu lalu ya, tertulis di sana panggilan terhadap saya dengan pekerjaan sebagai advokat dalam kapasitas sebagai saksi untuk dua tersangka yaitu HM dan DTI. Sekarang saya datang untuk memenuhi panggilan tersebut sebagai. Febri Diansyah diperiksa untuk pertama kalinya dalam kasus Harun Masiku, meski dirinya juga merupakan tim hukum Hasto Kristianto yang ikut membela Sekjen PDIP itu. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Seto Pratomo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng dengan terdakwa 3 perusahaan. Ya, 3 dari 7 tersangka tersebut merupakan hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Sehingga total tersangka kasus suap dalam mempengaruhi putusan pengadilan menjadi 7 orang. Tujuh tersangka tersebut yakni Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan, Juyamto yang saat itu menjadi Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom, Hakim Ad Hoc, Agam Sarif Baharudin, Hakim Anggota. Selain itu ada WG, Panitera Muda di PN Jakut, Marcella Santoso pengacara dan Arianto sebagai pengacara. Kejaksaan Agung menduga 3 tersangka yakni Juyamto, Ali Imron dan Agam Sarif Baharudin menerima suap dari Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Suap tersebut diberikan sebanyak 2 kali sebesar 22,5 miliar rupiah. Pertama, Muhammad Arif memberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah dengan pesan agar perkara bahan baku minyak goreng diatasi. Uang kedua sebesar 18 miliar rupiah agar vonis tersebut divonis lepas atau oslah. Agar perkara tersebut diputus oslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya kesempatan tersebut disampaikan oleh Wahyu Gunawan kepada Muhammad Arif Nuryanto agar perkara tersebut diputus onslah dan Muhammad Nuryanto menyetujui permintaan tersebut
untuk diputus konsela, namun dengan meminta uang 20 miliar rupiah tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya 60 miliar rupiah. Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar rupiah kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar 11,8 triliun rupiah, dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun rupiah kepada Musimas Group. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung juga telah menyita sejumlah sepeda motor dan mobil mewah, mulai dari merek Harley Davidson, Triumph hingga Vespa. Kendaraan mewah ini diperoleh dari hasil penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.